warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Adi Mas Ibnu Safwani, MPM 2404050 akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar mata kuliah pelabuhan dengan judul Manajemen Operasional dan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai kondisi umum Pelabuhan Tanjung Emas, sistem operasional, fasilitas yang tersedia, serta kendala yang dihadapi dalam mendukung aktivitas pelabuhan. Latar belakang: pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, khususnya dalam proses distribusi barang dan mobilisasi manusia. Pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai tempat kapal bersandar atau kegiatan bongkar muat, juga sebagai pusat logistik yang menghubungkan transportasi laut dengan transportasi darat. Salah satu pelabuhan yang memiliki peran strategis di Indonesia adalah Pelabuhan Tanjung Emas yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan ini menjadi salah satu pusat distribusi logistik di wilayah Jawa Tengah sehingga memudahkan sistem operasional dan fasilitas yang baik agar kegiatan pelabuhan dapat berjalan dengan efektif. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas. Pertama, bagaimana sistem operasional yang diterapkan di Pelabuhan Tanjung Emas dalam melayani arus kapal dan barang. Kedua, apa saja fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang tersedia. Ketiga, apa saja kendala yang masih dihadapi dalam aspek operasional dan fasilitas pelabuhan. Tujuan dari laporan ini adalah mengetahui sistem operasional, mengidentifikasi fasilitas yang tersedia, serta melakukan analisis terhadap kendala yang dapat mempengaruhi kinerja pelabuhan. Gambaran umum Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pelabuhan utama yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa menjadikan pelabuhan ini memiliki posisi strategis sebagai jalur distribusi barang dan perdagangan. Secara historis, Pelabuhan Tanjung Emas mulai berkembang sejak masa kolonial Belanda sebagai pelabuhan perdagangan. Hingga saat ini, pelabuhan ini terus mengalami perkembangan dengan adanya modernisasi fasilitas dan sistem operasional. Tata letak kawasan pelabuhan. Dalam mendukung kegiatan operasional kawasan Pelabuhan Tanjung Emas berbagi menjadi zona berdasarkan fungsi masing-masing. Antara lain, zona peti kemas atau general cargo, zona industri terpadu, zona terminal penumpang, zona industri energi, zona perkantoran, serta fasilitas umum dan pendukung. Pembagian zona ini bertujuan agar aktivitas dapat berjalan lebih terorganisir dan mengurangi gangguan antar kegiatan. Sistem operasional pelabuhan. Pada sistem operasional Pelabuhan Tanjung Emas terdapat dua jalur utama, yaitu jalur laut dan jalur darat. Alur kegiatan dimulai dari kapal masuk melalui alih pelayaran, kemudian kapal melakukan proses sandar di dermaga. Setelah itu dilakukan kegiatan bongkar muat menggunakan fasilitas seperti kren dan alat berat lainnya. Barang kemudian dipindahkan menuju kontainer yard atau gudang sebelum didistribusikan melalui jalur darat menggunakan kendaraan logistik. Integritas antara lain transportasi laut dan darat merupakan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan. Fasilitas utama pelabuhan. Fasilitas utama merupakan fasilitas yang langsung digunakan dalam kegiatan induk pelabuhan. Beberapa fasilitas utama yang tersedia antara lain dermaga sebagai tempat bersandar, kontainer sebagai tempat penyimpanan, gudang penyimpanan barang, serta peralatan bongkar muat seperti kran dan forklift. Fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam mendukung proses pemindahan barang dari kapal menuju daratan. Fasilitas penunjang. Selain fasilitas utama, terdapat juga fasilitas penunjang yang membantu kelancaran operasional. Fasilitas tersebut memiliki jaringan jalan internal pelabuhan,
area parkir kendaraan operasional, fasilitas perawatan alat, sistem drainase, serta terminal penumpang. Fasilitas penunjang berfungsi untuk menjaga agar aktivitas pelabuhan dapat berlangsung aman, nyaman, dan efisien. Kendala Pelabuhan Tanjung Emas. Meskipun memiliki fasilitas yang cukup lengkap, Pelabuhan Tanjung Emas masih menghadapi beberapa kendala. Kendala pertama yaitu sedimentasi dan pendangkalan alur pelayaran yang menyebabkan perlunya pengerukan secara berkala. Kendala kedua adalah banjir air rob akibat penurunan muka tanah di kawasan sekitar pesisir pantai utara, khususnya di kota Semarang. Selain itu, terdapat juga masalah keterbatasan kapasitas fasilitas, kemacetan jalur distribusi darat, serta risiko lingkungan akibat aktivitas bongkar muat. Analisis solusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: pertama, pengerukan alur pelayaran secara rutin dan berkala agar kedalaman tetap sesuai kebutuhan kapal. Kedua, meningkatkan sistem perlindungan terhadap banjir air rob melalui pembangunan tanggul, peninggian area, dan sistem pompa. Ketiga, meningkatkan kapasitas fasilitas dengan modernisasi peralatan bongkar muat. Keempat, melakukan peningkatan jaringan transportasi darat, mengurangi kemacetan. Selain itu, penerapan konsep green port juga penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pelabuhan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pelabuhan Tanjung Emas memiliki peran strategis sebagai pusat logistik di Provinsi Jawa Tengah. Sistem operasional dan fasilitas yang tersedia sudah mampu mendukung kegiatan pelabuhan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan seperti sedimentasi, banjir rob, keterbatasan kapasitas, kemacetan, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengelolaan yang berkelanjutan agar kinerja pelabuhan semakin optimal. Saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan yaitu melakukan pemeliharaan alur pelayaran secara berkala, meningkatkan perlindungan terhadap perubahan lingkungan, melakukan pengembangan fasilitas pelabuhan, meningkatkan sistem transportasi darat, serta menerapkan konsep pelabuhan ramah lingkungan. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Pelabuhan Tanjung Emas dapat terus berkembang dan mampu mendukung kebutuhan logistik nasional. Demikian presentasi dari saya mengenai manajemen operasional dan fasilitas Pelabuhan Tanjung Emas. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.